Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya di hari ini. Kita hari ini spesial talk show bersama Sultan Timpi, tentunya didukung oleh Zaman Perempuan Indonesia atau JAPRI. Boleh tepuk tangan ibu-ibu yang ada di sini. Masya Allah, kita hari ini sehat walafiat untuk membersamai atau merayakan bersama-sama Hari Kartini tahun 2022. Kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya pemirsa, yakni Kartini dan kiprah perempuan di era revolusi industri 4.0 atau era perempuan masa kini. Ibu-ibu yang cantik dan luar biasa, hari ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu pemirsa. Yang pertama yang paling cantik menggunakan kebaya dan batik merah. Saya perkenalkan ada Ibu Tati Hendro Priyono selaku pembina JAPRI. Assalamualaikum Ibu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bersamai kita kesempatan hari. Kemudian narasumber kita yang kedua, saya akan perkenalkan ada Ibu Harmoko juga selaku pembina JAPRI. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Sehat dan selalu semangat ya Bu. Amin. Amin. Baik, yang paling ujung yang emputnya JAPRI ya. Ini Ketua Umum JAPRI. Saya perkenalkan ada Ibu Purnama Sitompul. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Purnama. Waalaikumsalam, selamat sore. Semangat juga ya Bu hari ini. Semangat walaupun bulan puasa tetap semangat. Betul. Puasanya kita bertepatan dengan memperingati Hari Kartini tahun 2022. Mungkin kita mau bincang dulu soal bagaimana sih Bu tantangan perempuan saat ini. Mungkin dari Ibu Hendro dulu boleh, silakan. Perempuan, tentunya kita harus selalu bisa mengikuti karena berita terkini agar tidak ketinggalan, dan juga kita wanita jangan sampai disebut kelompok nomor 2 di masyarakat. Tentunya kita harus tetap menjaga atau mengangkat terus pengetahuan kita agar kita sejajar dengan pria. Dan telah kita lihat bersama selama ini ya, banyak para perempuan yang menjadi bupati, camat, lurah, gubernur, bahkan jadi presiden ya saat ini. Terus tapi kita harus ingat bahwa bagaimanapun juga kita tidak lepas dari kodrat kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri, dan perempuan adalah tiang bangsa. Kitalah yang menyiapkan hari depan anak-anak kita. Walaupun bagaimana kesibukan kita harus bisa komunikasi dengan baik dengan putra-putra kita. Tentunya yang lebih diutamakan tentunya kualitas komunikasi dengan putra-putra, bukan kuantitas ya. Banyak yang bisa kita lakukan, misalnya ketika sibuk kita panggil guru di rumah untuk mendidik anak-anak kita dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hendro. Tadi disebutkan oleh Bu Hendro, meskipun kita berkarir, tapi tetap tidak boleh lupa akan kodratnya sebagai perempuan. Begitu kurang lebih ya Bu. Baik, kalau Ibu Harmoko sendiri Ibu, apa tanggapannya dan bagaimana sih Bu terkait dengan tantangan perempuan pada zaman sekarang? Silakan. Terima kasih. Tentunya sekarang zaman teknologi, ya, semuanya serba IT,
semuanya serba berlomba-lomba untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan di Indonesia sekarang tidak kalah dengan negara-negara lain, ya. Malah di Indonesia sekarang termasuk yang diperhitungkan di dunia internasional. Begitu juga para wanita, saya kira harus semangat juga dengan para pria supaya tidak ketinggalan mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Karena kalau tidak, kita tidak bisa mengikuti anak-anak kita, anak-anak cucu-cucu kita semuanya. Sekarang sekolah pakai Zoom, pakai ini. Ya, mereka sudah bisa buka sendiri. Kalau eyangnya masih minta tolong, ya. Nah ini kita juga harus terus harus belajar, harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi tadi seperti dikatakan oleh Ibu Tari Indro Priyono, kita tidak boleh meninggalkan kodrat kita sebagai wanita. Kita harus mendidik anak-anak kita, terutama harus menginginkan mengenai budaya bangsa. Jangan sampai walaupun kita sudah setinggi apapun, kita meninggalkan budaya bangsa. Karena budaya bangsa itu adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus bersatu, ya, untuk persatuan negara kesatuan Republik Indonesia melalui budaya, melalui pendidikan, juga sebagai ibu rumah tangga tentunya tetap harus memperhatikan suami, terutama juga harus tetap ya, anak-anak, ya, itu kodrat wanita memang harus begitu. Tapi insya Allah saya lihat wanita Indonesia sekarang bukan main, hebat-hebat semuanya. Udah tidak mau kalah dengan para pria, tapi tetap tidak melupakan kodrat sebagai wanita. Itulah wanita Indonesia. Wanita Indonesia sudah semakin diperhitungkan begitu ya, Bu Harmoko. Dan tadi catatannya adalah harus melek teknologi juga sekarang. Ibu Purnama mungkin ada tambahan atau jawaban lain, Bu, apa tantangan perempuan saat ini? Terima kasih. Saya sependapat dengan Ibu Tati dan Ibu Harmoko bahwa pertama-tama di zaman saat ini adalah kita harus melek teknologi. Karena zaman itu semakin berkembang, dengan kondisi saat ini semuanya serba teknologi, ya. Contohnya dengan kita bersyukur walaupun ada pandemi, tapi karena adanya teknologi yang canggih, kita semua bisa work from home, learn from home. Jadi membuat kita itu tidak ketinggalan, ya. Dan juga saya pikir perempuan-perempuan Indonesia itu perlu sekali mengisi dirinya, ya, mengisi dirinya untuk semua hal-hal yang positif. Karena tidak semua perempuan itu punya pandangan dan punya vision yang berbeda-beda. Nah, kalau punya suatu passion dia tentang politik, tekuni politik itu dengan serius. Jangan sampai ada perkataan mengatakan bahwa politik itu adalah jorok. Tidak, politik itu baik. Politik itu adalah kita memperjuangkan apa yang kita perjuangkan untuk masyarakat. Jadi perempuan-perempuan itu harus mengisi, fokus kepada apa yang dimiliki dirinya. Kalau memang dia olahraga, tekunilah olahraga. Sekarang ini pemerintah juga tidak membedakan kalau juara olahraga misalnya untuk Indonesia, mewakili Indonesia atau mewakili daerahnya, sama-sama mendapat hadiah yang sama, nilainya sama dan besar. Artinya apa? Setiap kegiatan, setiap ilmu yang kita dapatkan itu harus kita fokus, kerja keras. Tidak ada kita sekarang mendapatkan itu dengan enak. Kalaupun misalnya dapat bayi, tapi kalau kita tidak mengisi diri kita, kosong. Kartini lahir di zamannya, anak-anak itu umur 12 tahun sudah tidak boleh lagi sekolah, ya. Sudah harus masuk rumah, mengikuti apa kata orang tuanya, jodohnya pun tidak bisa milih, orang tuanya yang memilihkan, mau umur berapapun jodohnya, mau jadi istri keberapapun jodohnya harus menerima. Tapi berkat perjuangan Kartini,
Kita sekarang bisa menikmati seperti ini. Dia berjuang tidak hanya bukan perang, memakai senjata dan segala, tapi dengan ide-ide, inovasi. Zaman Bung Kartini aja sudah memiliki pemikiran yang demikian besar. Bagaimana kita perempuan itu harus sama harkatnya dengan laki-laki. Nah kita kenapa zaman sekarang kita harus jadi mundur, harus lebih maju lagi. Kita bangga punya presiden Indonesia, perempuan. Nah kedepannya lagi kenapa tidak? Bukan hanya presiden perempuan, tapi kita dari suku, bangsa, semua harus punya kesempatan yang sama. Terutama saya ingin perempuan-perempuan Indonesia mengisi dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Ibu Purnomo. Ini jawabannya luar biasa sekali ya, mantap dan memberikan semangat pemicu kita bersama untuk mengisi hari-hari Kartini zaman sekarang. Saya mau kembali lagi ke Bu Hendro. Bu Hendro, bagaimana kemudian peranan komunitas perempuan, kehadiran komunitas perempuan untuk kemudian juga mendukung para perempuan lainnya, Ibu, seperti apa? Kita harus kerjasama yang baik dan adanya hubungan interaksi yang makin lama makin ditingkatkan agar dapat tercapai tujuan hidup kita. Terima kasih. Saling mendukung ya Bu. Saling mendukung. Apapun warnanya, apapun latar belakangnya ya. Iya. Baik, baik Bu Hendro. Kalau Ibu Harmoko bagaimana Bu kemudian kekuatan komunitas perempuan untuk kemudian juga mendukung para perempuan lainnya? Seperti apa? Ya tentunya kita wanita Indonesia ya harus punya kebanggaan ya. Bahwasanya kita sudah begitu maju ya. Ada presiden wanita, ada menteri wanita banyak, ada yang mendapat penghargaan internasional, Menteri Keuangan kita diakui dunia, ada ketua DPR-nya wanita, ya. Tapi itu tidak berarti terjadi persaingan antara wanita dan pria. Justru kita harus saling bekerja sama, mendukung untuk menuju suatu negara yang adil, makmur, aman, sentosa, tenang, ya, kita rukun supaya negara kita bersatu dalam satu negara NKRI yang solid. Itu harapan kami. Amin, menjadi harapan kita bersama ya Bu. Ya. Tentunya tidak hanya mendukung para perempuan lainnya, tapi juga mendukung pihak laki-laki juga ya Bu. Ya, bekerja sama memperkokoh bangsa. Ibu Purnama, mungkin ada jawaban lain Bu. Silakan. Bagaimana kemudian komunitas perempuan saling menguatkan dan juga mendukung para perempuan lainnya? Saat ini memang komunitas perempuan sangat banyak sekali ya. Dari segala bidang ada. Dari berkebaya, kemudian olahraga dan banyak lagi deh, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kuncinya memang satu seperti yang katakan Ibu Tati dan Ibu Harmoko adalah bagaimana sinergi, kerjasama sesama komunitas perempuan itu bersaing secara fair, secara positif di dalam mengembangkan program-program masing-masing. Karena setiap komunitas itu kan punya program masing-masing. Kalau zaman perempuan Indonesia lebih menekankan kepada pemberdayaan ibu dan anak, kesehatan dan pendidikan. Kita juga mencintai toleransi. Di dalam ini kita semua dari suku agama berbeda-beda. Dan setiap momentum-momentum tertentu, setiap agama-agama merayakan agama-agama tertentu, kami merayakannya. Artinya kami saling mengucapkan, saling menghormati, saling menghargai. Dan itu yang kita harapkan ke depan ini. Perempuan-perempuan Indonesia tuh harus bersatu bersama-sama di dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan ya, sudah berjuang sehingga jangan sampai perempuan-perempuan ini juga bisa terpecah-pecah ya. Harus satu, bahwa NKRI itu harga mati, itu sudah nggak ada tawaran lagi. Dan itu selalu kita tekankan. Jadi yang seperti saya katakan tadi, mengisi ilmu sebaik-baiknya dan berkompetisi sesehat-sehatnya. Mungkin sementara itu dulu. Baik, terima kasih Ibu Purnama. Nah, sesuai dengan
tema kita Bu, peranan perempuan, dan juga kita merayakan Hari Kartini sudah memasuki masa kini, revolusi industri 4.0. Apa kemudian yang bisa dilakukan para perempuan masa kini Bu untuk kemudian tetap menjaga semangat Kartini hingga sekarang? Dari Ibu Tati dulu, silakan. Apa Bu yang bisa dilakukan? Seperti yang telah kita lihat semuanya, seperti yang disampaikan Bu Moko dan Bu Purnama, kayaknya sudah lengkap, sudah lengkap. Kita harus mengisi dengan pengetahuan-pengetahuan yang tentunya lebih berkembang lagi, makin hari makin berkembang. Dan seperti saya sampaikan tadi, ya, tetap menjaga kodratnya sebagai wanita. Dan kita banggakan sekarang ada pilot perempuan, ya, dan sebagainya yang disebutkan oleh Bu Harmoko dan Bu Purnama. Baik, baik. Iya, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak kepada Ibu Kartini Syahrir yang sudah hadir membersamai kita selaku pembina Japri. Mungkin boleh beri tepuk tangan agar kita semua semangat meskipun ini menjelang berbuka puasa. Ini tujuan langsung ke Bu Kartini. Boleh langsung Ibu Kartini. Ini sesuai dengan tema kita Bu. Kartini. Sudah membahas Hari Kartini, sudah bersama Ibu Kartini ya hari ini. Selamat sore Ibu Kartini, sehat Bu? Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah berkenan membersamai kita sore hari ini. Kita sedang bahas soal kiprah Bu dan juga momentum Hari Kartini saat ini. Apa Bu yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga semangat Kartini hingga saat ini dan untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara? Silakan Ibu. Apa ya? Sudah banyak saya kira yang ditulis mengenai Ibu Kartini ya. Dan saya kira yang menarik adalah semangat dari Ibu Kartini. Kalau kita lihat ya masa-masa lebih dari 100 tahun yang lalu ya, sudah ada seorang perempuan Indonesia yang paham akan hak dan kewajibannya. Jadi ada dua sisi kehidupan dari Ibu Kartini pada masa itu ya. Seorang perempuan yang oleh keluarganya diberi pendidikan sekolah Belanda yang memberikan dia sebuah pencerahan mengenai dirinya sebagai perempuan. Tapi pada saat yang sama Kartini harus tunduk kepada aturan-aturan tradisi yang pada saat itu dirasakan membelenggu kehidupannya. Tetapi satu hal yang pasti dari sini adalah bahwa tembok-tembok keraton, tembok-tembok di mana Ibu Kartini harus berada tidaklah mampu untuk menahan seluruh pikiran-pikiran Kartini, seluruh pandangan-pandangan Kartini mengenai kaum perempuan dari tulisan-tulisan yang dia kirimkan kepada sahabatnya di negeri Belanda. Jadi barangkali untuk kita bisa kita lihat bahwa ide itu ada kakinya, pendidikan itu mempunyai ya suatu cara sendiri untuk bisa mencapai ya hal-hal yang barangkali sulit dibayangkan pada saat itu. Nah, saya kira kita dalam hidup pada masa digital ya. Di dalam masa digital mestinya segala sesuatu itu lebih mudah. Saya kira saya senang kita bisa bersama-sama di sini sebelum berbuka puasa untuk mengenang Kartini, karena kalau saya yakin sekali di sini banyak sekali kita semua ini Kartini-Kartini yang hebat ya. Kartini-Kartini yang tidak berhenti untuk berkiprah dengan caranya masing-masing dengan waktu yang ada ya. Ini suatu hal yang sangat bagus sekali, dan jangan pernah ibu-ibu berhenti untuk memberdayakan perempuan dengan cara ibu, dengan waktu yang ibu-ibu kita semua miliki ya. Tidak perlu dengan cara yang sama, tapi kita berkiprah dengan cara kita.
pada lingkungan kita, pada orang-orang yang kita kasihi, ya. Itulah saya kira makna dari Kartini dalam kehidupan kita. Kita bisa menggapai dunia, kita bisa menggapai, ya, sampai jauh, ya, sangat jauh. Apalagi dalam masa sekarang ini di mana fase digitalisasi memudahkan kita. Tetapi yang penting kita harus sadari, ya, bersama-sama ibu-ibu adalah jangan pernah lupa kita memiliki rahim. Ya, rahim kita itu yang menentukan sebuah bangsa. Kita jaga rahim kita harus bangga, itu kekuatan kita. Ya, memiliki rahim, tidak ada nasion, tidak ada sebuah negara tanpa rahim perempuan. Bagaimana, nggak ada penduduk kok. Ya. Jadi rahim itu sangat penting. Disitulah kekuatan perempuan. Jangan kita mau dipinggirkan, jangan kita mau tidak dianggap. Karena kita punya rahim. Rahim kita menentukan jalannya negara. Negara ini hanya ditentukan oleh dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di tangan rahim perempuan. Saya kira ini makna daripada Kartini, ya. Dan terus terang saya bangga sekali dan senang sekali berada bersama-sama ibu-ibu sekarang di sini. Ya. Iya. Dan saya bisa melihat begitu banyak rahim kita di sini, ya. Oke. Dan banyak yang bisa kita lakukan. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih Ibu Kartini Syahrir yang ini sekaligus memberikan wejangan dan nasihat-nasihat untuk kita tetap menjaga semangat kita di hari ini. Baik, ini sudah lengkap, ada Ibu Purnama, Ibu Kartini, Ibu Harmoko dan juga Ibu Tati sebagai closing statement atau kalimat terakhir Ibu. Apa kemudian yang ingin dipesankan kepada pemirsa Sultan TV dan juga perempuan di luar sana yang ingin juga bersama-sama berkiprah tapi kayaknya masih belum kurang percaya diri. Apa kemudian yang bisa diambil untuk mengisi hari-hari Kartini kita di saat ini sebagai closing statementnya Ibu? Silakan dari Ibu Tati dulu, boleh. Marilah kita bersama-sama menyiapkan masa depan anak-anak kita tentunya. Seperti apa yang disampaikan Bu Kartini, Indonesia atau bangsa ini ditentukan oleh dua, yaitu sumber daya manusia dan dari rahim kita. Ya. Itu sangat jelas dan artinya sangat luas. Jadi kita siapkan hari depan bangsa kita melalui anak-anak kita. Terima kasih. Saya terus terang sangat bangga dengan apa yang menjadi tadi yang diinginkan oleh Ibu Kartini. Kebetulan sama ya Bu Kartini, semangatnya sama dengan Raden Ajeng Kartini, ya ini. Jadi memang wanita adalah tiang negara. Jadi negara bisa maju, negara bisa selamat karena ibu-ibu bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik, ya, yang bisa meneruskan perjuangan dari para pahlawan-pahlawan sebelumnya. Jadi disitulah peranan Kartini dan peranan para wanita, khususnya wanita Indonesia. Kita bangga punya Ibu Kartini yang berapa 100 tahun lebih sudah mempunyai pemikiran yang jauh-jauh ke depan demi untuk kemajuan wanita Indonesia. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Harmoko. Dilanjutkan kepada Ibu Kartini dan Ibu Purnama sebagai closing statement kita. Silakan. Ibu Purnama dulu boleh atau Ibu Kartini boleh? Silakan. Saya ini ditujukan untuk pemirsanya Sultan TV yang perempuan ya. Bahwa perempuan itu berdasarkan survei, perempuan itu jauh lebih banyak dari laki-laki. Kepintaran pun tidak kalah dengan laki-laki. Jadi kepada semua kaum perempuan Indonesia dimanapun berada, terutama pemirsa perempuan Sultan TV, marilah kita berlomba-lomba mengisi pertama diri kita,
agar kita bisa bersaing dan mendapatkan posisi-posisi yang kita idam-idamkan. Karena saat ini kesetaraan gender yang dicita-citakan Kartini kita sudah peroleh. Tinggal bagaimana kita mengisinya, mengisi diri kita, mengisi ilmu kita, agar kita bisa diterima sesuai dengan kemampuan dan cita-cita kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Purnama. Ibu Kartini ada pertambahan lagi? Sudah cukup Ibu, yakin? Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk ibu-ibu dan para perempuan yang luar biasa yang sudah berada di hadapan kita bersama. Sekali lagi selamat Hari Kartini tahun 2022. Semoga tadi apa yang sudah dipesankan oleh Ibu Tati, Ibu Harmoko, Ibu Kartini dan juga Ibu Purnama ini bisa kita isi bersama dengan semangat, tentunya dengan cara kita masing-masing ya Bu. Kalau atlet ya kita bisa berprestasi melalui atlet dan juga saling mendukung. Salah satunya ini Zaman Perempuan Indonesia yang terus eksis hingga saat ini, mengisi dan juga terus berperan untuk kiprah perempuan yang lebih baik di masa kini. Sekali lagi terima kasih pemirsa Sultan TV, selamat Hari Kartini dan sampai jumpa kembali nanti dalam special talk show lainnya. Akhir kata saya Delin Tanggungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.